kreasi perfumery ini persis dengan pelukis misalnya. Kalau pelukis menggambar dengan cat, kalau kita create sesuatu dengan other dengan chemical. Sebenarnya setiap profesi itu mempunyai challenge yang berbeda-beda dan semua itu pasti akan ada halangan-halangan yang akan selalu kita dapati ketika kita menjalannya. Dan jangan lupa tetap harus mengingat bahwa next generation juga butuh kesempatan yang sama dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, apa kabar? Alhamdulillah Mas Adi, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya Mas nggak ketemu dan ini dadakan Mas Lukman sedang di Indonesia kemudian hadir di studio kami. Ini berkah buat kami ya Mas Lukman ya. Iya, senang bertemu dengan keluarga Mas Adi. Sudah lama tidak bertemu. Iya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Palakali, ini saya kehadiran teman baik dari SMA ya Mas ya, SMA. Kemudian beliau tuh kuliah di Teknik Kimia Undip, kemudian masternya di salah satu universitas di Inggris, yang waktu itu berprofesi di Jakarta, kemudian beberapa tahun ini di Malaysia, gitu ya Mas ya. Boleh sedikit Mas diceritakan tentang profesi Mas Lukman sekarang di bidang apa sebenarnya? Oh ya, profesi kebetulan saya berprofesi di bidang perfumery industry, jadi agak sedikit subjek yang kurang diketahui oleh masyarakat umum, padahal sebenarnya fragrance ini dipakai di setiap saat bagi kita, pakai sabun, pakai sampo, pakai floor cleaner, softener, deterjen, semua pakai perfume. Nah, perusahaan saya adalah perusahaan yang create fragrance untuk semua itulah. Oh, oke. Jadi sejak dulu memang Mas Lukman itu seneng ya dengan itu, sejak kuliah dulu. Sudah pernah ada cita-cita sebelumnya nggak Mas akan bakal seperti ini? Sama sekali tidak. Justru benar-benar kalau saya memulai profesi ini setelah saya masuk ke industri ini. Oh, setelah lulus dari Teknik kimia, baru ada pengumuman, ada lowongan untuk trainee perfumer. Terus kebetulan saya ikut mendaftar dan saya terpilih di antara beberapa banyak orang yang apply. Alhamdulillah. Iya. Salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia waktu itu, gitu ya Mas ya? Waktu itu ya. Oh, Unilever, gitu ya. Mas Lukman, sebenarnya profesi Mas Lukman kalau saya ngeliat, saya pernah menyebut ya bahwa Mas Lukman itu sebagai perfume designer gitu ya. Kalau sekarang menyebutnya perfumer gitu ya. Kalau saya nyebut perfume designer gitu ya Mas ya. Jadi hampir mirip dengan kegiatan kami, bahwa kami ini seorang desainer interior dan berarsitektur gitu ya. Sementara di sini adalah dalam dunia desain, berkreativitas dan segala macam gitu ya Mas. Betul. Kurang lebih sama ya Mas. Secara intuisi banyak dipakai ya dalam berprofesi ya. Benar, sebenarnya kreasi perfumery ini persis dengan orang pelukis misalnya. Kalau pelukis menggambar dengan cat, kalau kita create sesuatu dengan other dengan chemical. Dari chemical itu kita coba untuk create sesuatu campuran agar menghasilkan suatu campuran yang baru, yang menarik, yang estetik, yang kalau orang mencium itu ingin mencium kembali dan sebagainya seperti itu. Oh, oke. Tadi kita ngobrol singkat di bawah ya Mas, bahwa baru saja Mas Lukman dari Thailand ada satu pameran exhibition tentang perusahaan-perusahaan yang menghasilkan itu. Tadi sangat menarik ya Mas, tentang sebuah narasi masuk dalam ruang pameran yang kemudian menghasilkan parfum-parfum itu. Coba diceritakan Mas tentang itu Mas. Jadi ketika kita melakukan suatu exhibition di In-Cosmetics Thailand, itu kita bikin suatu idenya itu waktu itu kita brainstorming untuk menghasilkan suatu ideas yang kalau kita berjalan dari rumah ke taman, habis itu kita spend waktu di taman itu, kita relaxing, menikmati sesuatu yang ada di taman itu. Setelah itu kita balik ketika sunset sudah menjelang. Jadi ketika kita berjalan dari rumah sampai ke taman itu, kita create suatu bau yang baru. Jadi ideasnya adalah karena kita di Thailand waktu itu ada bunga yang memang khusus menjadi national flower dari Thailand, kita
angkat itu sebagai tema dalam Oh, perjalanan. Terus oke. setelah di taman itu kita ambil banyak cypress, piney yang ada di semua Asian garden itu biasanya punya. Jadi kita ambil itu sebagai suatu ideas, kita create juga suatu perfume yang baru di situ. Dan biasanya juga kalau di Asia ini kita kalau punya garden ada ponds-nya, ada kolam. Nah, kita juga create perfume yang ada hubungannya dengan water, ada hubungannya dengan laut, fish dan sebagainya. Iya. Terus akhirnya ketika kita pulang dari kebun, dari garden itu kita menjelang sunset kita create fragrance yang sunset and pineapple farms misalnya seperti ini. Mas Lukman ini menarik banget karena kebetulan sekarang saya sedang melakukan penelitian Mas tentang ruang-ruang rupa alternatif, khususnya mengerucut ke saya pingin membuat sebuah ruang alternatif yang menyatukan dengan alam Mas. Kalau dalam dunia arsitektur atau interior itu ada pendekatan biopilik Mas. Jadi yang disampaikan oleh Mas Lukman itu mirip sekali karena kita kemudian ada rasa, ada bau, ada nuansa alam itu yang dimasukkan dalam dunia kehidupan kita. Jadi Mas Lukman tuh ternyata melakukan itu ya dalam prosesnya. Kalau dalam kami itu berkreasi, kita melalui proses namanya design thinking, Mas. Oh, design thinking. Design thinking ya, ada kemudian membuat sampai ke sebuah prototype dan segala macam. Jadi ideasinya berasal dari alam ya, Mas. Ya. Jadi kita ide bisa berasal dari segala macam. Kita bisa berasal dari natural atau mungkin malah kita bisa punya ide dari kehidupan nightlife di New York misalnya seperti itu. Kita bisa ngelihat fashion show di Paris terus kita punya ideas untuk membuat kreasi berdasarkan itu. Bisa. Jadi memang intuisinya bisa berasal dari manapun asal kita tiba-tiba mengingat suatu yang mungkin kombinasi ini akan menarik nih misalnya seperti itu. Dalam pendekatan arsitektur yang lain ada yang disebut metafora, Mas. Oh ya. Jadi ini salah satu itu. Jadi kalau saya boleh sebut Mas Lukman sebenarnya juga sefrekuensi dengan kami karena seni rupa desainer ya Mas Lukman ya. Gitulah. Iya. Sesama penikmat seni tapi mungkin beda frekuensi, beda subjek. Ya, siap. Mas Lukman, hari ini sebenarnya podcast ini kan dalam rangka kami tasyakuran gitu ya Mas, 19 tahun kami berkiprah dalam dunia desain interior dan arsitektur dan seni rupa dan yang lain yang di bidang kreativitas. Palakali Kreatif itu kan mengusung tentang ramah lingkungan, tentang bersedekah oksigen, tentang material daur ulang yang kemudian difungsikan menjadi yang lain. Apakah dalam kehidupan profesi Mas Lukman itu bersentuhan juga, Mas? Oh ya, sekarang ini isu tentang sustainable terhadap ingredient yang kita pakai itu menjadi sangat in. Jadi memang kita ini menggunakan chemical yang pengennya tidak akan membawa efek yang buruk terhadap alam. Jadi memang di segala bidang termasuk perfumery dan apa yang disampaikan oleh untuk Palakali itu juga sebenarnya sama aja. Kita sama-sama pengen next generation itu bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati sekarang atau malah lebih baik lagi. Jadi itu bagian dari yang sudah komitmen global ya Mas. Sekarang ada SDGs ya Mas ya. Dan salah satunya adalah tentang green material ya Mas ya. Jadi ini green material ini menjadi bahan baku untuk membuat parfum ya. Sama. Jadi menarik. Secara chemical bisa terurai dalam beberapa tahun, kita bisa dihitung nanti. Jadi memang ada dulu zaman dahulu belum ada seperti itu. Ada ingredient yang masih akan lama baru bisa terurai. Tapi sekarang sudah harus. Ketika dibuang di sungai itu safe for another. Jadi sudah ada hitungan matematisnya ya Mas ya. Jadi itu sudah mulai dari penggunaan packagingnya, kemasannya, botolnya sampai ke ingredient material chemical. Seperti itu. Jadi sebenarnya dunia ini sudah sadar ya Mas. Sudah sangat betul. sadar ya. Bagaimana menurut Mas Lukman ya tentang sekarang ini kan iklim sedang tidak baik-baik saja ya. Panas sekali ya di mana-mana panas sekali. Mas Lukman sekarang kan tinggal di Malaysia ya.
apakah kondisi itu sama Mas tentang? Wah, benar, sama. Sampai kalau kita lihat di temperatur di kendaraan tuh bisa mencapai 38 derajat misalnya seperti itu. Oh, sangat panas sekali. Iya, iya. Kalau dikaitkan dengan ramah lingkungan ya Mas ya, Ya. kami menyebutnya adalah kami pengen selalu itu teman-teman yang hadir di sini, kemudian pulang itu bisa sama-sama Mas kita ingatkan sedekah oksigen Mas. Ya, Kita gimana itu nyebutnya caranya? sedekah oksigen ya. Kita harus tanam tanaman. Nah, apakah Mas Lukman melakukan itu Mas? Ini ngomongin di luar profesi ya, melakukan ya. itu di rumah atau di lingkungan atau di kantor barangkali Mas? Dulu pernah karena saya suka mau nanam pohon kalau pas ada di rumah. Tapi sekarang ini kebetulan saya tinggal di apartemen jadi kurang banyak tanah yang bisa dipakai. Iya, iya, iya. Kan memang sekarang di kota-kota besar, Ya. metropolitan itu sudah kemudian menerapkan konsep green building, Mas. Nah, itu. Nah, Mungkin apartemennya yang Mas Lukman tinggal atau kantornya sudah menerapkan itu? nah itu saya belum tapi mungkin sudah karena dibangun baru 5 tahun ke belakang ini. Saya pikir developer dari Cina pasti sudah memikirkan hal itu. Iya, Tapi saya iya. nggak tahu ya. Iya, 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 iya. Ini menarik Mas Lukman ya, menarik Mas. Oh, sangat. Kembali lagi masuk ke material-material ramah lingkungan ya Mas ya. Ya. Karena kami pemerhati tentang material-material sampah yang dari rumah tangga. Oke. Yang kemudian kalau tadi Mas Lukman itu lihat ya di sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah material sampah dari rumah tangga yang kemudian dibersihkan, kemudian dikreasikan menjadi barang yang bermanfaat dan fungsional. Oke. Menurut Mas Lukman, pendapat Mas Lukman tentang ini bagaimana dikaitkan dengan Waduh. profesi Mas Lukman gitu ya? Wah, ini sangat-sangat menarik. Ini kan sebenarnya lebih ke arah creativity untuk membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Jadi memang seperti itulah harusnya. Memang kita ini harus recycling untuk hal-hal yang seperti itu menurut saya. Iya, iya. Sangat-sangat menarik Mas. Saya sangat-sangat support hal-hal seperti itu. Saya tidak menyebutkan merek tertentu. Iya. Belakangan tuh ada kampanye dari sebuah perusahaan elektronik yang dia mengklaim 25% raw material untuk produksi barang elektroniknya dia itu adalah material daur ulang. Oh. Bagaimana menurut Mas Lukman di dunia parfum Mas? Apakah sudah dilakukan seperti itu? Misalnya dari packagingnya atau botolnya atau yang lain? Oh, udah memulai ke arah situ karena memang ingredient yang digunakan memang sudah harus renewable. Jadi kalau kita ambil dari alam, kita harus yakin bahwa itu akan terrecord dengan baik, bahwa itu akan dikembalikan lagi ke alam. Nah, untuk masalah packaging dan segala macamnya itu memang ada desain untuk refill. Jadi sekarang lagi Itu juga salah refill, satu ikhtiar gitu ya Ya, Mas betul, ya betul. untuk reuse recycle dari material itu ya. Ya. Wah sangat menarik sekali. Mas Lukman ini tidak punya waktu panjang Ya, tapi sangat oke. luar biasa hari ini. Terima kasih. Mas tip-tipnya Mas Lukman. Ya untuk teman-teman ya sahabat Palakali dan yang lain profesi menurut Mas Lukman harus seperti apa dikaitkan dengan tanggung jawab kita terhadap bumi Mas. Oke. Silakan. Sebenarnya setiap profesi itu mempunyai challenge yang berbeda-beda dan semua itu pasti akan ada halangan-halangan yang akan selalu kita dapati ketika kita menjalannya. Tapi yang penting kita selalu kreatif, selalu berusaha mendapatkan ide-ide baru. Ya. Nah, dengan sendirinya kita akan selalu menjadi leader di depan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu bisa harus dengan ide-ide kreatif dan jangan lupa tetap harus mengingat bahwa next generation juga butuh kesempatan yang sama dari kita. Wah, luar biasa nih closing statementnya dari Mas Lukman ya. Malam ini saya belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh Mas Lukman. Semoga aja ini menjadi semangat buat kami ya Mas Terima Lukman kasih, ya Mas untuk Adi. selalu bergerak di dunia kreativitas, Ya. ya selalu menyuarakan tentang ramah lingkungan dan yang segala macam itu. Matur nuwun Mas Lukman Sami-sami, kehadirannya. Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersenang bertemu dengan Mas Adi. Ya, matur nuwun.